Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Pak Pras, sekarang kalau menurut Anda, apakah semua negara, 101 negara tersebut, kira-kira akan betul-betul patuh dalam perjanjian ini? Apabila kita lihat ada negara-negara besar ya, di situ ada Amerika Serikat juga di situ, Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Iya, saya mencoba realistis supaya kita juga tidak terlalu percaya diri, lalu terlena. Pengalaman TIEA tahun 2000, sebagai inisiatif global untuk anti-aggressive tax planning itu diminati banyak negara. Jadi perilakunya, kalau ada inisiatif global yang beresiko mengucilkan mereka, rata-rata orang akan ikut, negara-negara akan ikut. Turunannya adalah bilateral, karena tidak ada sanksi global. Apa yang disebut international tax regime itu tidak ada. OECD tidak bisa memberikan sanksi. Nah, kuncinya di level bilateral nanti. Kalau dua negara mitra ini berselingkuh, bersepakat, ikut inisiatif hanya supaya dianggap comply, tapi mereka bersepakat tetap saling melindungi, ini yang berbahaya. Ini terjadi waktu TIEA. Jadi keduanya bersepakat membuat perjanjian yang saling menguntungkan karena membatasi akses dan tidak terlalu serius untuk melakukan pengejaran data itu. Nah, ini harus dihindari. Maka Indonesia saya kira harus menangkal dari awal. Kita punya call yang tinggi, kita punya draft yang sophisticated, yang lengkap, sehingga bisa memaksa negara mitra itu memberikan data ke kita. Tentu tidak terlalu banyak, kita kan hanya dengan Singapura, Hong Kong, lalu mungkin Cayman Island dan sebagainya. Tapi yang menarik, justru Taiwan itu belum ikut automatic exchange of information ini. Padahal Taiwan itu salah satu negara yang kita pengen ada keterbukaan informasi begitu Pak ya? Iya, yang dikhawatirkan dalam konteks konsep satu China, jangan sampai Taiwan akan berlaku sebagai negara dalam negara yang justru menjadi teritori tax haven baru. Ini yang harus kita waspadai juga, jangan sampai nanti duit malah lari ke sana semua. Oke Pak, jangan-jangan ada maksud tersembunyi begitu Pak ya. Pak Pras, ini terakhir, apa kemudian saran Anda kepada pemerintah Indonesia, apa yang perlu dipersiapkan secepat mungkin dalam negeri, paling tidak kalau kita sudah berbicara mengenai luar negeri, supaya bisa mengejar September 2018 ini, supaya semua berjalan sesuai dengan rencana? Ya, pemerintah harus punya timeline yang jelas, roadmap, karena ini jangka menengah dan juga jangka pendek. Roadmap yang jelas dan harus mempertimbangkan political alignment. Jangan sampai tidak sensitif pada proses politik, karena tahun depan sudah tahun politik. Maka harus dikebut tahun ini semua selesai supaya bisa segera diimplementasikan. Lalu membangun secara bersamaan tadi regulasi, administrasi dan sumber daya manusia. Dan terakhir jangan lupa perpajakan itu adalah bisnis kepercayaan. Jangan sampai kita memproduksi terlalu banyak kosakata yang mengancam, menakutkan, membuat orang tidak nyaman, padahal maksudnya baik, maka harus bisa dikemas menjadi sebuah produk yang tidak menakutkan bagi masyarakat. Ini tantangan bagi pemerintah, karena pengalaman kita seringkali kedodoran justru di cara berkomunikasi yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras telah hadir sama kami. Selamat malam Pak Pras. Selamat malam. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Veronica Moniaga undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.